Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Afifah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang tentunya sungguh seru. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, Allah meridhoi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu nanti teman-teman semua dapat mengetahui apa itu peta dan juga komponen-komponen peta. Kemudian teman-teman semua dapat mengetahui letak dan posisi Indonesia melalui peta. Dan yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh letak Indonesia terhadap kehidupan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita simak dulu ya Quran Surah Ghafir ayat 64. Allahul ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki yang baik-baik. Demikian Allah Tuhanmu Maha Suci, Allah Tuhan seluruh alam. Quran Surah Ghafir ayat 64. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mengetahui atau mempelajari tentang peta. Teman-teman tentunya sudah tahu ya apa itu peta? Ya, betul sekali. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan dalam suatu bidang datar. Nah, sekarang komponen-komponen peta itu apa saja? Yang pertama, ada judul. Judul, kalau di dalam peta ini judulnya apa teman-teman? Ya, peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016. Komponen yang kedua yaitu garis koordinat. Garis koordinat terdiri dari dua ya teman-teman, yaitu garis bujur dan juga garis lintang. Garis bujur adalah yang garis ke atas dan ke bawah, dan yang garis horizontal adalah ini ya, garis lintang. Oke, garis bujur dan juga garis lintang. Lalu komponen yang kedua yaitu lambang atau orientasi. Lambang atau orientasi ini adalah untuk menentukan arah utara pada peta. Selanjutnya yaitu simbol. Simbol terdiri dari simbol titik dan juga simbol garis. Kemudian lanjut skala. Skala kalau di dalam peta ini berarti skalanya berapa? Ya, 1/20 juta. Kemudian ada lettering. Lettering itu adalah ini ya, tulisan yang ini pada sebuah peta. Tulisan yang ada pada sebuah peta itu namanya apa? Lettering. Lanjut, legenda. Legenda itu adalah ini nih. Legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta. Misalkan ini ya, ada 9 sampai 47. Nah, itu namanya legenda atau keterangan. Lanjut di sumber peta. Oke, ada sumber ya, berarti ini adalah sumbernya dari Data Administrasi Indonesia BPS tahun 2017. Oke, lanjut ada garis tepi ya. Garis tepi berarti yang ini garis tepi. Nah, ini adalah garis tepi. Nah, selanjutnya adalah insert peta. Insert peta ini adalah peta kecil di dalam peta yang fungsinya sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Nah, sekarang di manakah Indonesia berada? Silahkan amati gambar berikut ya. Kira-kira Indonesia terletak di mana ini teman-teman? Itu ya, sebelah kanan, di atasnya Australia itu ya teman-teman.
Yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan juga garis bujur. Kalau Indonesia, letak astronomis Indonesia mana? Indonesia secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian pengaruhnya apa ini? Yang pertama yaitu Indonesia beriklim tropis, dan yang kedua ada pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan juga waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari permukaan bumi atau daerah-daerah lain. Nah, letak Indonesia secara geografis itu ada di mana? Yaitu ada di antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, kemudian samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Nah, itu adalah letak Indonesia secara geografis. Oke, silahkan teman-teman dijawab ya di buku tulisnya. Yang pertama yaitu mengapa Indonesia termasuk dalam benua Asia? Oke, silahkan dikasih alasannya ya. Selanjutnya yaitu batas-batas wilayah Indonesia. Batas Indonesia di sebelah utara yaitu ada benua Asia, kemudian di selatan benua Australia. Kalau ini ya lautan atau samudranya yang utara yaitu Laut Cina Selatan, kemudian ada Samudra Hindia, kemudian batas baratnya yaitu Samudra Hindia juga, batas timurnya adalah Samudra Pasifik. Negaranya ada mana saja? Di sebelah utara yaitu Malaysia, tetangga kita, Singapura, kemudian dan juga Filipina, kemudian selatan ada Timor Leste dan juga Australia, dan timur adalah Papua Nugini. Pertanyaan yang kedua, silahkan teman-teman menuliskan ya batas-batas rumah tempat tinggalmu. Sebelah utaranya ada apa, kemudian sebelah selatannya ada apa, sebelah timurnya ada apa, dan sebelah baratnya ada apa. Misalkan ada rumahnya Bapak Haji Burhan, seperti itu. Silahkan nanti dituliskan. Oke, lanjut teman-teman, kita mempelajari tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, nih ya, secara fisik Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Kemudian Indonesia berada di posisi silang benua. Nah, ini ya, ada gambarnya ini, posisi silang benua yang di sini akan menguntungkan nih di bidang ekonomi, yaitu apa? Sebagai tempat perekonomian ya dari dua benua, yaitu Australia dan juga benua Asia. Kemudian banyak nih turis-turis asing yang berdagang melalui Indonesia, kemudian akan menghasilkan devisa negara bagi Indonesia. Kemudian di bidang sosial budaya, karena ada lalu lintas perdagangan ini ya, maka keberagaman suku, budaya dan juga adat itu sangat beragam sekali di Indonesia. Nah, dan secara tidak langsung Indonesia juga menguasai bahasa asing. Selanjutnya yaitu letak Indonesia secara geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah dilihat dari kondisi bentuk-bentuk muka bumi. Nah, secara geologis Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng ini, Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indo-Australia. Kemudian dan juga 2 pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterranean. Lalu apa saja pengaruhnya? Oke, pengaruhnya yaitu ini ya, karena Indonesia ada di Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean, maka terdapat banyak sekali nih gunung berapi, yang mana karena gunung berapi, kebanyakan gunung berapi ini, maka sering terjadi apa? Gunung meletus. Selain itu juga karena ada pergerakan 3 lempeng tadi ya, lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan juga lempeng Australia, Pasifik, Indo-Australia, dan juga Eurasia ini akan menghasilkan apa? Banyak sekali gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada karena ada di Sirkum Pasifik
Pasifik dan juga suku Mediterranean, maka Indonesia juga beragam bentuk muka bumi. Kemudian ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah, kemudian gunung, pegunungan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, pertanyaan yang ketiga silahkan dijawab. Pertanyaannya yaitu mengapa Indonesia sering terjadi bencana alam, khususnya gunung meletus. Oke, kita lanjutkan di luas Indonesia. Kira-kira berapa ya luas Indonesia? Luas Indonesia ini teman-teman terdiri dari dua, yaitu daratan dan juga lautan. Luas daratan Indonesia yaitu 1.922.570 km persegi atau 1.922.570 km persegi. Sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian luas perairannya yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, berdasarkan luas tadi, teman-teman, kira-kira Indonesia banyakkan lebih luas lautan atau daratannya? Ya, betul sekali. Lebih luas lautannya atau perairan. Maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan juga barokah. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu kembali di pembelajaran IPS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.